Netizen aja udah kesel apalagi presiden. Coba pikir, mobil presiden cuma 700 juta, tapi gubernur malah 8 miliar. Wah, ini mah bukan soal angka lagi, tapi marwahnya udah kelewatan banget. Ada kabupaten, apa kabupaten ini? Pemerintah daerah, dia beli mobil dinas gubernur berapa? 8M. Ya, provinsi ya, ada tuh provinsi. Gubernur provinsi. Hah? Gubernur. Saya presiden di Republik Indonesia, saya pakai mobil mau buatan Indonesia. Iya kan? Harganya 700 juta itu. Harta Gubernur Kaltim disorot usai polemik mobil dinas 8,5 miliar rupiah, utangnya 137 miliar rupiah. Nama Gubernur Kalimantan Timur Rudi Masud kembali menjadi sorotan publik setelah polemik pengadaan mobil dinas senilai 8,5 miliar rupiah mencuat di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Di tengah perdebatan tersebut, laporan harta kekayaan Rudi Masud juga ikut diperbincangkan. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang disampaikan pada 22 Maret 2024 untuk periode 2023, Rudi memiliki total kekayaan bersih sebesar 165 miliar 819 juta 222.983 rupiah. Dalam laporan tersebut, total harta yang dicatat mencapai 303 juta 513.702 juta 983 rupiah. Namun Rudi juga melaporkan memiliki utang sebesar 137 miliar 694 juta 480.000 rupiah, sehingga kekayaan bersihnya menjadi sekitar 165 miliar rupiah. Ia juga memiliki kas dan setara kas sebesar 17 miliar 303 juta 202.983 rupiah, serta harta lainnya senilai 259 miliar rupiah. Polemik mobil dinas. Sorotan terhadap kekayaan Rudi muncul beriringan dengan polemik pengadaan mobil dinas baru senilai 8,5 miliar rupiah. Rudi menegaskan bahwa hingga kini, dirinya belum menggunakan kendaraan dinas Pemprov Kaltim untuk operasional di wilayah Kalimantan Timur. Ia menyebut masih menggunakan mobil pribadi. Menurutnya, kendaraan dinas yang dimaksud berada di Jakarta dan diperuntukkan bagi agenda nasional maupun internasional. Ia menilai sebagai kepala daerah di provinsi yang menjadi lokasi ibu kota Nusantara, fasilitas representatif menjadi bagian dari menjaga citra daerah. Terkait besaran anggaran, Rudi menyatakan pengadaan kendaraan dilakukan sesuai ketentuan Permendagri nomor 7 tahun 2006 dengan spesifikasi mesin 3000 cc untuk jenis sedan kepala daerah. Namun sebelumnya, Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni menyampaikan bahwa kendaraan tersebut dimaksudkan untuk menunjang mobilitas gubernur ke wilayah pelosok dengan medan berat. Perbedaan penjelasan ini turut memicu diskusi di publik. Dengan kekayaan bersih sekitar 165 miliar rupiah, serta utang lebih dari 137 miliar rupiah yang tercatat dalam LHKPN, harta Rudi Masud kini ikut menjadi bagian dari perbincangan publik di tengah polemik pengadaan mobil dinas tersebut. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya, jangan dong. Iya kan, jaga dong marwahnya Kaltim. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat. Asik nih teman-teman, Gubernur Kalimantan Timur itu baru beli mobil dinas harga 8,5 miliar. Ketika ditanya oleh wartawan, dia jawab, ya ini untuk menjaga marwah dan martabat Kalimantan Timur. Berarti kalau ada pejabat pakai fasilitas umum, mobilnya biasa aja, ada yang pakai motor atau sepeda, itu nggak ngejaga martabat ya, nggak ngejaga marwah daerahnya gitu. Jadi tolak ukur seorang pejabat ketika ada marwah dan tidaknya itu diukur dari dia pakai mobil apa. Bapak kalau beli pakai duit sendiri nggak apa-apa Pak, tapi kan itu pakai APBD tahun 2025 Pak, yang harusnya dialokasikan untuk hal lain, kenapa malah dibeliin mobil semewah itu Pak? Ya Allah. Kedua, mohon maaf, saya nggak mau ngeritik Bapak, saya doakan Bapak mudah-mudahan jadi pribadi yang amanah, mudah-mudahan mendengar video ini Pak. Ya, karena saya lagi di Masjidil Haram, saya doakan seluruh pejabat di Indonesia khususnya menjadi pemimpin yang amanah, yang mendukung kepada masyarakat, yang mendahulukan masyarakat daripada dirinya. Karena pernah ada perjanjian antara dirinya dengan Al-Quran. Kalau memang dia non-muslim, ada perjanjian dengan dirinya dengan Tuhan, ya kan? Dan mudah-mudahan juga pejabat-pejabat di Indonesia tidak menjadi antek-antek asing. Tapi di sini saya mau menjelaskan beberapa hal, jas merah, jangan lupakan sejarah kepada teman-teman Genjet. Dan mau juga nanya ke Pak Rudi ya. Pak Rudi, kalau martabat dan marwah diukur dari fasilitas atau mobil mewah, coba kita kembali ke belakang. Ada banyak pejabat di Indonesia, orang-orang hebat tentunya, yang bermartabat, bermarwah, dihargai oleh negara-negara manapun. Itu bukan karena fasilitas, tapi karena integritas Pak. Contoh, saya kasih contoh. Ada mantan menteri luar negeri, 4 kali menjadi menteri luar negeri, hafal 5 bahasa, namanya Kiai Haji Agus Salim.
Kiai Haji Agus Salim semasa hidupnya itu ngontrak Pak, pindah dari kontrakan yang gede kalau lagi ada uang, kalau nggak ada pindah ke yang kecil. Ketika anak nomor kelimanya Kiai Haji Agus Salim wafat, beliau nggak mampu beli kain kafannya Pak, karena ulah Belanda pada saat itu. Kemudian yang kedua, Jenderal Hugeng. Mungkin Bapak pernah dengar nama ini ya. Seorang jenderal besar ya, Kapolri bintang 4 yang dicopot oleh Pak Harto. Apa dia punya rumah, punya fasilitas, bahkan tanah sepetak pun dikembalikan kepada negara. Seluruhnya ketika dia dipecat dikembalikan kepada negara. Dia nggak punya rumah, dia juga ngontrak-ngontrak. Dari mana mobil Pak Hugeng? Mobil Pak Hugeng didapatkan dari patungan para polisi dan teman-teman, kemudian menghadiahkan kepada Pak Hugeng. Istrinya mau pulang ke luar negeri sama Pak Hugeng, jangan ketika masa menjabat. Karena nanti kalau kamu ke luar negeri dianggapnya khawatir, masyarakat menganggap ini pakai uang anggaran negara. Saking ikhtiyat, hati-hatinya Pak Hugeng. Siapa lagi? Jenderal Sudirman ketika perang gerilya mau dimulai, dia pulang dulu ke rumahnya, dia nanya ke istrinya, "Neng, di rumah ada apa?" "Nggak ada apa-apa." "Itu di tangan ada apa?" "Ada emas." "Sini emasnya, dijual untuk perjuangan." Dijual Pak, untuk perjuangan Pak. Jadi martabat dan marwah tidak bisa diukur dari fasilitas yang kita gunakan, mobil yang mewah, tapi dari integritas, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Mudah-mudahan pemimpin di Indonesia semuanya menjadi pemimpin yang adil, amanah, tegas, berwibawa, bermartabat, dan lebih mendahulukan rakyat kecil, serta tidak menjadi ante-ante asing. Mantan Gubernur Kalimantan Timur, Isra Nur, memberikan komentarnya terkait dengan polemik mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur saat ini ya. Nah teman-teman, komentar atau tanggapan Pak Isra Nur nih karena ditanya oleh wartawan ya, bukan karena inisiatif beliau untuk nimbrung dalam polemik ini ya. Nah itu perlu digarisbawahi. Jadi Pak Isra Nur ini membantah pernyataan yang menyebut bahwa Gubernur Kalimantan Timur itu tidak memiliki mobil dinas, sehingga Rudi Masud saat ini hanya menggunakan mobil pribadinya. Ini dibantah oleh Pak Isra Nur karena pada saat Pak Isra Nur ini meninggalkan jabatan Gubernur Kalimantan Timur, mobil Toyota Lexus ya, mobil yang memang powerful, yang memang performanya luar biasa, itu masih sangat bagus ya. Mesinnya masih kuat, masih bertenaga, dan tidak ada kekurangan apapun ya. Jadi alasan bahwa gubernur tidak memiliki mobil dinas yang layak ya, atau yang sesuai kebutuhan, itu tidak masuk akal ya. Isra Nur ini sangat paham bahwa mobil Lexus yang pernah digunakannya itu sangat handal, digunakan di medan-medan berat teman-teman. Jadi ini membantah pernyataan bahwa Gubernur Kalimantan Timur tidak memiliki mobil dinas. Nah, saya ingin menanggapi teman-teman bahwa pembelian, pengadaan fasilitas pejabat, ya, kepala daerah di pemerintahan itu bukan atas dasar keinginan pribadi. Itu sudah mempertimbangkan analisis terkait dengan kebutuhan, kemanfaatan, efisiensi, keterbukaan, dan lain sebagainya. Jadi tidak benar kalau misalnya ada kepala daerah yang berpikiran bahwa kalau dia sudah menjadi kepala daerah, bahwa fasilitas-fasilitas kepala daerah sebelumnya itu harus diganti, harus membeli fasilitas baru. Ini kan sebuah pikiran yang sesat. Ini sebuah tradisi yang memang harus dihilangkan, yang tidak memberikan manfaat apapun kepada masyarakat. Kalau ini terus dilakukan, bisa kacau pemerintahan ini, bisa semakin merana dan menderita masyarakat. Jadi hedonisme, elitisme, eksklusivisme di pejabat-pejabat kita di Kaltim ini harus sudah dimusnahkan, harus sudah dihilangkan. Tidak boleh berpikiran seperti itu hanya karena bahwa kendaraan ini pernah digunakan oleh kepala daerah sebelumnya, maka ketika dia dilantik menjadi kepala daerah yang baru, maka semuanya harus dihilangkan, harus ditinggalkan. No ya, ini koreksi. Kalian sudah tahu kan info tentang Gubernur Kaltim nih, banyak sekali ini polemiknya dalam seminggu atau 2 minggu terakhir. Pertama kemarin kan masalah apa itu, anggaran beli mobil 8,5 M itu kan pakai APBD katanya. Belum lagi masalah beasiswa kemarin yang katanya gratis tapi ternyata nggak gratis gitu kan. Yang mana aku kemarin berharap itu, aku kan salah satu pemilih Pak Rudi Masud, dan aku berharap ada perubahan gitu kan untuk Kalimantan Timur, dan ternyata sepertinya salah. Ya aku menyesal memilih, karena kita tahu ya, waktu jangan Pak Isra Nur gitu kan menjabat, beasiswa Kaltim Tuntas itu full di cover untuk pembayaran UKT berapapun, di full 4 tahun itu dibayarkan. Dan Pak Rudi Masud dengan gratis fullnya ternyata hanya di cover berapa, 70 atau 80%, 50%. Bisa gitu. Ya aku tahu sih efisiensi, tapi efisiensi Pak ya. Tapi beli mobil kemarin itu
kan rese itu. Yang namanya penyesalan itu pasti di akhir ya guys. Pusing kepala aku. Ya aku lebih buat video di kuburan. Nah, supaya Pak Rudi kalau anggotanya atau nonton itu kan, atau siapa influencer pendukungnya menonton itu kan tahu ya yang kalian dukung itu akan mati juga. Ya semoga lah bisa berubah nanti ini kebijakan pemerintah Kalimantan Timur ini. Ya, pusing pala. Kita mau mikirin solusinya juga gimana, tapi buzzernya banyak gitu kan, influencer pendukungnya juga mendukung secara membabi buta gitu. Kemarin ada yang dilantik sebagai apa itu, influencer itu, aduh, tolonglah. Kecewa, sungguh kecewa. Ah, dikembalikan kan akhirnya. Kalau nggak viral pasti nggak dikembalikan. Kalau ada pejabat yang semena-mena kayak begini, lawannya bukan rakyat satu kabupaten, satu Indonesia pak lawannya. Lagian nafsu bener demi marwah, mobil harus Range Rover autobiografi SUV mewah yang ada kursi pijat otomatisnya. Capek pak ngelewatin medan jalan di Kaltim, ya udah jalannya aja pak yang diperbaiki. 8,5 miliar itu bisa buat berapa kilo jalan layak buat rakyatnya, bukan beli unit mewah buat ngelewatin jalan jelek. Jalannya no kayak kuah kolak takjil. Pembangunan infrastruktur aja ini masih mandek karena kebijakan efisiensi. Ini malah ngeluarin duit 8,5 miliar cuma buat satu unit mobil, buat satu orang lagi. La ilaha illallah. Terus gara-gara 8,5 miliar ini kan jadinya meremet kemana-mana. Dari budget sewa penulis naskah pidato sampai 80 juta, fashion istri yang gaya berpakaiannya kontras dengan rakyat yang kerap kali berpakaian winter padahal di Kaltim kagak ada musim salju. Tobat pak, kalau kata kita mah udahlah, ini bulan Ramadan, perang dunia udah di depan hidung. No, Timur Tengah lagi perang pak, nggak usah bertingkah.